Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Asosiasi Farm. Di video ini saya akan membahas cara mudah berbudidaya lobster air tawar. Lobster air tawar jenis red claw adalah lobster air tawar jenis konsumsi yang umum dibudidayakan di Indonesia. Lobster air tawar adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari, sedangkan pada siang hari cenderung pasif dan bersembunyi di dalam shelter atau tempat berlindung. Lobster air tawar jenis ini sebenarnya berasal dari Australia, tapi usaha budidaya lobster air tawar jenis red claw ini mulai menggeliat di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Selama hampir 20 tahun, usaha budidaya ini ada di Indonesia, tapi tidak ada kemajuan yang signifikan yang terjadi karena mengingat banyaknya permasalahan yang harus dihadapi para pembudidaya. Salah satunya karakter dari lobster air tawar yang kanibal. Selain itu, masih susahnya dalam mencari indukan yang baik dan berkualitas, yang juga turut andil dalam membuat para pembudidaya berhenti di tengah jalan atau gagal. Lobster air tawar atau Chirex quadricarinatus adalah salah satu genus yang masuk ke dalam kelompok udang air tawar atau disebut Crustacea. Tubuh lobster sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu kepala, dada, dan badan. Lobster air tawar tidak memiliki tulang dalam, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang. Kaki gerak pada toraks mencakup mata, antena, dan antenula, mulut, serta 5 pasang kaki jalan. Nah, setelah Anda mengetahui morfologi lobster air tawar secara detail, berikut ini panduan budidaya lobster air tawar sampai panen. Saya membaginya dalam beberapa langkah budidaya, ada beberapa poin. Yang pertama, memilih indukan lobster air tawar. Yang kedua, cara mengawinkan lobster air tawar. Yang ketiga, proses perlakuan benih lobster air tawar. Yang keempat, persiapan kolam lobster air tawar. Yang kelima, cara perawatan kolam untuk lobster air tawar. Yang keenam, cara pembesaran lobster air tawar. Yang ketujuh, cara memelihara lobster air tawar. Yang kedelapan, jenis dan cara pemberian pakan lobster air tawar. Yang pertama kita lakukan yaitu seleksi dulu indukan lobster air tawar. Budidaya lobster air tawar dapat dimulai dengan menyeleksi indukan. Seleksi indukan ini menghasilkan bibit atau kualitas lobster air tawar yang akan menjadi lebih maksimal. Ciri-ciri indukan lobster air tawar yang baik saya bagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, lobster air tawar yang siap dipijahkan. Ciri-cirinya berusia 6 bulan, maksimal panjang minimal 10 cm, memiliki tubuh indukan betina dan indukan jantan yang ideal. Untuk ciri indukan betina lobster air tawar yang baik, kepalanya lebih kecil dari ukuran badan, berat rata-rata 64,73 gram. Dijumpai alat kelamin normal berupa lubang pada pangkal kaki ketiga dari bawah untuk mengeluarkan telur. Berumur minimal 4-7 bulan. Ciri-ciri indukan jantan lobster air tawar yang baik: ukuran kepala lebih besar daripada badan, memiliki berat rata-rata 62,79 gram, terdapat garis merah pada capitnya, terdapat tanda atau bercak warna merah pada capit sebelah luarnya yang menandakan bahwa lobster telah matang gonan atau siap kawin. Berumur minimal 4-7 bulan. Yang kedua, kita akan membahas cara mengawinkan lobster air tawar. Setelah mendapat indukan lobster air tawar yang baik, maka langkah selanjutnya adalah mengawinkan lobster air tawar. Berikut cara mengawinkan lobster air tawar. Budidaya lobster air tawar dapat dilakukan dengan media akuarium ataupun kolam. Untuk kolam biasanya digunakan kolam terpal atau semen. Ukuran kolamnya berkisaran sekitar 200 dengan panjang 200 kali 200 kali 50 cm bagi buraya satu indukan, atau ukuran 2 kali 1 kali 0,5 meter untuk 1000 ekor bibit lobster. Pastikan bahwa kolam terbebas dari zat-zat pencemaran air. Kolam sebaiknya dibangun di tempat yang sejuk seperti di bawah pohon atau tempat yang tertutup. Persiapan
pembuatan kolam air lobster air tawar. Dalam pembuatan kolam air tawar ada dua opsi yang dapat kita gunakan, yaitu kolam tanah dan kolam tembok. Persiapan yang digunakan untuk pembuatan kolam. Untuk kolam tanah, lakukan pengiringan air kolam terlebih dahulu, kolam atau tambak selama seminggu. Aplikasikan 50 gram per meter GDM granul SEM dengan cara ditebar merata. Aplikasikan 6 gram per meter GDM Black Boss dengan cara dilarutkan di dalam air. Kemudian disiramkan ke dalam kolam. Isi kolam dengan air seminggu sebelum bibit dilepaskan ke dalamnya. Pasang aerator atau kincir air untuk menjaga sirkulasi oksigen dalam kolam. Pastikan bahwa kandungan air dalam kolam tanah aman bagi kelangsungan hidup lobster, mulai dari pH, oksigen, dan tingkat kekeruan. Kolam air lobster air tawar di kolam tembok. Kolam tembok atau kolam semen umumnya digunakan untuk pemijauan massal dan pembesaran buaya. Aplikasikan 50 gram per meter GDM granul SEM dengan cara ditebar merata. Aplikasikan 6 gram per meter GDM Black Boss dengan cara dilarutkan di dalam air, kemudian disiramkan ke dalam kolam. Dapat dibuat dengan ukuran ideal 2x2 x 0,5 meter. Kolam sebaiknya direndam terlebih dahulu selama seminggu untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dengan memasukkan beberapa belah pisang ke dalam kolam. Kolam air lobster air tawar dengan cara pemeliharaan di kolam terpal. Persiapkan lahan dengan mengukur ukuran kolam dengan kebutuhan terpal. Misalnya ukuran kolam kita 4x3 meter. Ukuran terpalnya sebaiknya 5x4 meter. Buat dinding kolam dengan menggunakan susunan bambu, pasang terpal, dan bola saluran pipa kolam terpal. Pastikan saluran pengairan dan pembuangan air telah disesuaikan dengan kondisi di sekitar kolam. Aplikasikan 50 gram per meter GDM granul SEM dengan cara ditebar merata. Aplikasikan 6 gram per meter GDM Black Boss dengan cara dilarutkan di dalam air, kemudian siramkan ke dalam kolam. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita lanjutkan nanti pada bagian episode berikutnya untuk pembahasan mengenai media akuarium, perawatan kolam, serta pembesaran lobster air tawar dan pemberian makannya. Assalamualaikum.